Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Saida Umi Umarah ingin mempresentasikan tentang agama dan kesehatan mental. Bahasan yang pertama itu adalah pengertian agama. Telah banyak disebut pemaparan mengenai pengertian tentang agama ini dan bahkan dalam berbagai bahasa pun. Yang pertama itu dalam bahasa Arab, yaitu ad-din yang artinya hukum, menguasai, menundukkan, patuh, dan sebagainya. Di dalam bahasa Inggris pula disebut dengan religion yang berarti itu mengikat. Nah, salah satu pendekatan yang paling komprehensif dalam menjelaskan agama adalah pendekatan yang menyatakan bahwa agama itu mencangkup dalam doktrin, mitos, etika, praktik peribadatan atau ritual. Untuk penyerahan diri terhadap kekuatan adikodrati, pengalaman keagamaan, mistik, spiritual, dan intuisi sosial. Pembahasan yang kedua itu tentang pengertian kesehatan mental. Nah, apa sih kesehatan mental? Nah, kesehatan mental itu diambil dari konsep mental higien. Kata mental itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti itu kejiwaan. Nah, kata mental memiliki persamaan makna dengan kata psihe yang berasal dari bahasa Latin yang berarti psikis atau jiwa. Jadi dapat dikatakan mental higien berarti mental yang sehat atau kesehatan mental. Nah, kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip, peraturan, serta prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani, dan orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Kesehatan mental itu adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis. Adapun beberapa definisi dari Mustafa Fahmi yang menemukan bahwa ada dua pola dalam mendefinisikan tentang kesehatan mental. Yang pertama itu pola negatif dan yang kedua pola positif. Nah, sedangkan menurut Hana Jumhana Bustaman itu menyebutkan ada 4 pola dalam kesehatan mental. Yang pertama, pola sistematis, yang kedua pola penyesuaian, yang ketiga itu pola pengembangan diri, dan yang keempat itu pola agama. Nah, jadi dari beberapa definisi kesehatan mental tersebut itu, maka dapat kita pahami bahwa definisi kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, adapun ciri-ciri tentang kesehatan mental itu ada 6. Yang pertama itu memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua itu tentang aktualisasi diri. Nah, yang ketiga itu mampu mengadakan integrasi tentang fungsi psikis yang ada. Dan yang keempat itu mampu berotonom terhadap dirinya sendiri atau mandiri gitu kan. Nah, yang kelima memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam, mampu menselaraskan kondisi lingkungan dengan dirinya sendiri. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu aliran dari kesehatan mental. Ada beberapa pandangan terhadap kesehatan mental itu berdasarkan sudut pandang, psikologi, dan agama. Yang pertama, aliran psikoanalitik. Nah, aliran ini tuh dikenal dengan tokoh yang mempeloporinya, yaitu Sigmund Freud, dengan pandangan bahwa manusia adalah produk evolusi yang terjadi secara kebetulan dan merupakan makhluk biologis. Psikoanalisis itu merupakan satu sistem dinamis dari psikologi yang mencari akar tingkah laku manusia di dalam dorongan dan konflik yang tidak disadari. Freud selanjutnya memandang bahwa tingkah laku manusia itu terjadi karena interaksi antara 3 alat dalam personality, yaitu disebut dengan ID, ego, dan superego. Yang kedua itu ada aliran behavioristik. Nah, aliran ini itu berpendapat bahwa kesehatan mental adalah kesanggupan seseorang untuk memperoleh kebiasaan yang sesuai dengan dinamik yang dapat menolongnya berintegrasi dengan lingkungan dan menghadapi suasana yang memerlukan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu beradjustment secara baik dan dinamis
dengan lingkungan di mana ia berada. Dan yang ketiga ada aliran humanistik. Aliran ini juga berpendapat bahwa pengkajian terhadap manusia itu harus didekati dari sudut kemanusiaannya. Nah, manusia dilengkapi dengan berbagai potensi yang bebas dipergunakan menurut kemauannya. Oleh karena itu, kesehatan mental menurut aliran ini itu adalah kesadaran manusia terhadap potensi kebebasannya untuk mencapai apa yang ia kehendaki dengan cara yang dipilihnya. Nah, dengan kata lain, bahwa orang yang sehat mentalnya menurut aliran ini adalah orang yang sabar akan yang dimilikinya. Kemudian secara bebas ia dapat mengembangkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita masuk ke pembahasan yang keempat. Pembahasan keempat itu tentang pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Nah, banyak yang dilakukan para peneliti yang berhubungan dengan agama dan kesehatan mental, seperti yang dilakukan oleh Bergin. Ia melakukan meta-analis pada hasil penelitian tentang agama dan kesehatan mental. Nah, ia juga menyimpulkan bahwa jika religiusitas dikorelasikan dengan ukuran kesehatan mental, dari 30 efek yang ditemukan hanya 7 orang atau 23% menunjukkan hubungan negatif antara agama dan kesehatan mental. Secara singkat, Koenig dalam bukunya The Healing Power of Faith menyatakan bahwa keluarga yang religius umumnya punya keluarga yang lebih bahagia, punya gaya hidup yang lebih sehat, dan dapat mengatasi stres, terlindung dari penyakit kardiovaskular, punya sistem imun yang lebih kuat. Adapun sejumlah kasus yang menunjukkan adanya hubungan antara faktor keyakinan dan kesehatan jiwa atau mental tampaknya sudah disadari para ilmuwan beberapa abad yang lalu. Misalnya, pernyataan Carl Gustav Jung, di antaranya pasien saya yang setengah baya tidak seorang pun yang menyebabkan penyakit kejiwaannya tidak dilatar belakangi oleh aspek agama. Nah, dan juga ada dari Profesor Dr. Muhammad Mahmud Abdul Al-Qadir lebih jauh membahas tentang antara agama dan kesehatan mental melalui pendekatan teori biokimia. Menurutnya, di dalam tubuh manusia itu terdapat 9 kelenjar hormon yang memproduksi persenyawaan kimia yang mempunyai pengaruh biokimia tertentu dan disalurkan lewat pembuluh darah, dan selanjutnya itu memberi pengaruh kepada eksistensi dan berbagai kegiatan tubuh. Jika seseorang itu berada dalam keadaan normal, seimbang hormon dan kimiawinya, maka ia akan selalu berada dalam keadaan aman. Perubahan yang terjadi ini dalam kejiwaan disebut oleh Abdul Al-Qadir sebagai spektrum hidup. Jadi penemuan Muhammad Mahmud Abdul Al-Qadir itu adalah seorang ulama dan ahli biokimia. Setidaknya memberi bukti akan adanya hubungan antara keyakinan agama dengan kesehatan jiwa. Pengobatan penyakit batin melalui bantuan agama telah banyak dipraktekkan orang. Dengan adanya gerakan Christian Science, kenyataan seperti ini diperkuat pengakuan ilmiah pula.
Nah, dalam gerakan ini pula dilakukan pengobatan pasien melalui kerjasama dengan dokter, psikiater, dan ahli agama atau pendeta. Di sini juga tampak nilai manfaat dari ilmu jiwa agama. Barangkali hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Dan orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya itu selalu merasa tenang dan aman dan tentram. Ketika agama sebagai keyakinan dihubungkan pada kesehatan jiwa itu terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Tindak ibadah dalam sebuah ritual agama akan memberi rasa bahwa hidup lebih bermakna dan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara tak terpisah itu memerlukan pengakuan yang dapat memuaskan keduanya. Jadi, kesimpulan dari agama dan kesehatan mental ini adalah agama itu adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan sesuatu yang gaib yang menguasai manusia, yang karenanya manusia meyakini harus mematuhi kewajiban sehingga hal itu mempengaruhi pada tingkah atau perbuatan manusia sehari-hari. Dan kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi sekian dari presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.